Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Kita lanjutkan pembahasan qiraatul kutub kita pada kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kita masuk sekarang pasal yang kedua, fi Adabil Alim fi darsih, adab seorang ulama di majelisnya atau di saat dia sedang mengajar. Ada berapa jenis kemarin adabnya? Ada berapa bab? Ada yang masih lupa? Ada 12. Ada 12 ya. Satu sudah kita bahas kemarin, dua masih jadi penggalan, itu belum selesai ya kemarin. Yang pertama apa? Ketika mengajar itu harus bersuci ya. Bersuci, kemudian yang kedua harus berdoa ya. Ini saya saja yang baca ya, nanti sisanya dilanjutkan. Siapa yang baca? Rizky, baik, saya dulu ya bacanya ya. Baik, bismillah. Ini kemarin baru sekilas ya, belum dijelaskan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asani, idza kharaja min baitihi da'a bi du'a'i as-sahihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia keluar dari rumahnya, ya, maka dia harus berdoa dengan doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Sudah pada hafal belum? Hafalkan. No tak apa, tak ingin oi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udzlama. Ini semuanya maktub ke an adilla. Benar kan? Nanti dibahas di Rasulullah ya. Au ajhala au yujhala alayya. Azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Nah, setelah membaca itu kemudian disambung dengan bismillahi wa billahi hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani. Kalau tidak tahu bismillah saja cukup. Kalau tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan bismillah, jadi ningkat terus. Nah, itu ya sunnahnya ya. Nah, sekarang kita baca penjelasannya, uraiannya. Akhi Rizki, fadhal ikra. Yudi mudzikrallahi ta'ala. Wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila an yasila ila majlisit tadrisi faida wasala ilaihi sallama ala man hadara wa shalla raq'ataini in lam yakun waqta karohatin fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqon. Ya, sudah dulu. Wa yudhimu dzikrallahi ta'ala ila an yasila ila majlisit tadrisi. Ada mayudimu itu artinya mendawamkan. Jadi senantiasa dia itu harus berzikir kepada Allah Ta'ala ila an yasila ila majlisit tadrisi, sampai kemudian dia tiba di tempat mengajarnya. Coba lihat di sini ya, yasila ini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Harus belajar sedikit-sedikit i'rab ya. Karena i'rab Sunda, kita kan i'rab Sunda itu yasila fi'il mudhari' mansub. Kunaon mansub ayaan. Nah, tanda nasabnya naon fathah. Jadi meningkat, bukan i'rab Sundawi ya. Pelajar nahwu itu harus beda dengan yang lainnya. Jadi sedikit-sedikit nanti didengarkan istilah-istilahnya, nanti harus diulang-ulangi ya.
Jadi yasila fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira 'ala al-akhir. Simpel seperti itu. Oke? Baik. Wal jumlatu min an wal fi'l mudhari fi mahalli jarrin majrurun bi ila. Jadi an yasila teh fi mahalli jarrin majrurun bi ila. Majlisi di sana majrur dengan ila, at-tadrisi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Jadi senantiasa yang namanya seorang pengajar itu harus berzikir kepada Allah Ta'ala sampai menuju tempat mengajarnya, sampai tiba di tempat mengajarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya rumahnya di sini di Baitul Mukhlisin, ngajarnya misalnya di Cibiru ya. Nah, perjalanan dari sini ke Cibiru itu harus berzikir. Gimana caranya? Bisa menggunakan hafalan Al-Quran atau misalnya dengan ngaji ya, didengarkan di headset itu juga sama zikir. Fa idza wasala ilaihi, kalau sudah sampai di tempat mengajarnya. Jadi wasala itu fi'lun madhin ya. Sallama ala man hadara. Dia harus mengucapkan salam kepada siapapun ya yang hadir. Man ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi amal. Hadara fi'lun mudhari'un fi'lun madin itu kan mabni ala fathi. Oke? Wa jumlatul fi'liyah aw silah mausul la mahala lahu minal i'rab. Nah, jadi dia harus mengucapkan salam kepada siapapun yang hadir, ya. Wah, ini orang yang punya hutang sama saya tidak akan mengucapkan salam padanya. Jangan. Ya. Wa shalla raka'ataini. Manakala dia sampai, ini kalau masjid mungkin ya, maka dia harus salat apa? 2 rakaat. In lam yakun waqta karahatin. Manakala itu bukan waktu yang dimakruhkan untuk salat. Apa saja yang dimakruhkan kapan saja yang dimakruhkan untuk salat? Ba'da subuh dan ba'da asar. Itu sebagian ulama memang memfatwakan makruh salat 2 rakaat setelah subuh dan setelah asar. La salata ba'da al-asr hatta taghrub asy-syam, kata Nabi. Tidak ada salat kecuali setelah asar, kecuali tidak ada salat 2 rakaat setelah asar sampai terbenam matahari. Fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan. Kalau misalnya tempat mengajarnya masjid, maka itu mutlak baginya untuk salat 2 rakaat. Lebih tegas lagi, secara mutlak itu harus salat 2 rakaat. Summa yad'u, lanjut masa saya. Summa yad'ullaha ta'ala bit taufiqi wal i'anati wal ismati wa yajlisu mustaqbilal kiblati in amkana biwaqarin wasakinatin wa tawadu'in wa khusu'in mutarabbian au ghairu dzalika mimma lam yukrahu minal jilsati. Nah, summa yad'ullaha ta'ala bi taufiqi wal i'anati wa ismati. Ini majrur ngikut semua ke taufik ya. Taufik ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasrah ad-dhahirah ala akhir. Oke? Kemudian dia harus berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta taufik, wal i'anati, penjagaan, pertolongan boleh, wal ismati, dan perlindungan. Jadi ini semuanya ma'tuf ke taufiki. Wat taufiki majrur karena ada wawu, wal i'anati, wal ismati. Gitu ya. Wa yajlisu mustaqbilal kiblati, dan dia harus duduk menghadap kiblat. Kalau saya di sini bukan menghadap kiblat, tapi menghadap orang yang menghadap kiblat. Masa kemudian antum menghadap kiblat, saya seperti ini, sama-sama ke sana? Tidak ya, maksudnya si para hadirinnya menghadap kiblat dan saya menghadapi orang yang menghadap kiblat. Gitu. Mustaqbila di sana jadi maf'ul fi, dzarfu
makan, ya. Dorob makan keterangan tempat itu harus mansub. Wa huwa mudhof al-qiblati mudhofun ilaih. In amkana, kalau itu dimungkinkan. Jadi memang ada beberapa tempat anu masjid nate susah pami pengawasan nate ka kiblat. Jadi lega nate ka ditu. Nah itu tidak apa-apa karena tidak merupakan sebuah kewajiban. Hanya adabnya seperti itu. Biwaqarin. Tujuan menghadap kiblat itu supaya apa? Biwaqarin. Wibawa. Supaya bisa apa? Mendatangkan kewibawaan. Wasakinatin, ketenangan. Watawaduin, ketawaduan. Wa khusyu'in, kehusuan. Wa mutarabbi'an. Nah, coba lihat ya. Ketika menyebutkan waqarin itu mazhur karena ada ba. Wasakinatin ma'tuf karena ke waqar ya, ada waw ya, betul ya? Nah, watawaduin itu juga ada waw, ngikut semuanya majhur wa khusyu'in. Nah, ketika mutarabbi'an itu dia tidak majrur karena tidak ada waw. Gitu kan? Nah, jadi apa di sana? Jadi hal. Nanti jilid 4 ya. Hal itu menjelaskan apa? Keadaan. Jadi dia itu harus duduk menghadap kiblat kalau dia memungkinkan, ya, biwaqarin untuk kewibawaan, sakinatin ketenangan, wa tawaduin tawadu, wa khusyu'in dan khusyuan, mutarabbian dengan keadaan duduk sila. Duduk sila. Duduknya harus sila. Au ghairu dzalika, atau selain dari sila. Mimman lam yukrah majzum ya, karena ada lam minal jilsa, atau melakukan hal-hal yang lain duduknya yang itu tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan teh adat kita menganggap bahwa itu perbuatan yang memang tidak beradab gitu. Cuma contohan duduk misalnya ke meja, nah itu meskipun menghadap kiblat itu tidak boleh. Jadi kakinya dikemejakan itu nggak boleh. Ya. Oke, lanjut. Wala yajlisu muqiyan wala mustawfiron wala rafi'an ihda rijlaihi ala ukhra wala maddan rijlaihi au ihda huma min ghairi udrin. Iya, betul. Wala muttaqian ala badihi ila, bukan badi, yadihi. Ayat titiknya sabar aja dirinya. Mati jelas. Ayat 2, so yadihi. Dua euy. Nah hiji wa ala yadihi ila janbihi au wara'a dhahrihi. Wal yasun badanahu ajahfi wat tanakkuli an makanihi wa yadaihi anil abasi wat tasbiyaki biha wa ainaihi an tafrikin nadori min ghairi hajatin. Wala yajlisu muqiyan. Nah, ini juga sama ya. Dia jadi hal menjelaskan keadaan. Nanti insyaallah jilid 4 ya. Wala yajlisu muqiyan, tidak boleh duduk dengan menegakkan dua betis. Muqiyan itu menegakkan dua. Gitu. Contoh ya akhi Muna enggak? Enggak apa-apa, ini hanya contoh. Coba lihat. Nah, tidak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu duduknya. Jadi menegakkan dua betis. Wala mustawfizan. Tidak boleh apa? Jongkok, cingogok, nanaonan, ya. Ini semuanya matub ke muqiyan. Ini semuanya makanya mansub ya. Wala mustawfizan, tidak boleh
jongkok. Cingogok bahasa Thailand namanya gitu ya. Wal rafi'an, tidak boleh apa? Mengangkat ihda rijlaihi, salah satu dari dua kakinya, alal ukhra, pada kaki yang lain. Contohan ikhwan. Saya contoh benar. Nah, seperti itu, atau nuhiji sila nuhiji tatih sampai gitu ya, tamas setelan ngaliwat. Ya. Kalau ngaliwat boleh, tidak apa-apa, itu bahasa nama standarkan contohnya. Nah, itu tidak boleh ya. Menurut penulis gitu. Jadi tidak boleh meninggikan satu kaki di atas kaki yang lain, kecuali liwat. Kalau ngaliwat itu sangat dianjurkan karena halangan batur. Kalau sila. Walama dan rijlaihi ihdahuma min ghairi adrin, tidak boleh menjulurkan dua kaki atau salah satu darinya min ghairi udhin, tanpa ada alasan, kecuali menaya alasan. Misalnya menjulurkan kaki, udah ada, nah itu boleh. Kalau tidak ada apa-apa, tidak boleh. Contoh ikhwan yang menjat, nah gitu, itu tidak boleh ya, kecuali sedang aktivitas yang lain ya. Wala muttaqian, muttaqian apa? Duduk bersandar, nyarande, tidak boleh nyarande ala yadihi, kepada tangannya, ila janbihi, ke sisinya, awwaro adhrihi, atau ke belakang punggungnya. Ifam? Tutariana. Nah, gitu. Terus ya, itu enggak boleh yang seperti itu. Itu tidak sopan yang seperti itu ya. Hah? Wal yasun. Nah, ini wal yasun dibacanya ya. Karena kalau misalnya lam amr itu ada waw, itu harus mabni ala sukun, gitu ya. Nanti jilid 3 kita belajar. Jadi ini asalnya li. Manakala dia ada harfu atfin, maka dibacanya wal yasun, dari sona yasun. Asalnya wal yasun, asalnya liyasun. Manakala ada waw harfu atfin atau huruf-huruf ataf yang lainnya, maka harus mabni ala sukun silamnya. Jadi wal yasun. Fal yang duril insan ila ta'am. Jadi sukun kalau ada harfu atfin. Waliyasun badanahu an jahfi, maka hendaklah dia harus menjaga badannya dengan cara tidak menggeser-geser pantat. Kenapa? Nah, itu tidak boleh. Geseran katanya enggak boleh. Watanak kuli an makani, pindah-pindah tempat. Di dia mah enakeun ya. Gini kan teh enakeun, paling itu. Itu. Enggak bisa. Paling dia sebenarnya mah tempatnya caket konsumsi. Tidak bisa. Pindah-pindah terus. Ya, tidak bisa ya. Atau jangan. Wa yadaihi anil abasi, tidak boleh tangannya dibuat iseng-iseng. Ngejailan batur misalnya, itu tidak bisa. Pak, contohan Bang. Nah, itu enggak bisa. Jadi tangannya dipakai untuk nulis, tidak bisa. Antum misalnya ketika belajar nggak bisa ya seperti itu. Pernah antum seperti itu? Kemudian ini kosakatanya menariknya, wa yadaihi anil abathi, tidak boleh si tangannya itu iseng-iseng. Wa tashbiki biha, kumaha tashbik teh? Tashbik teh gini nah. Pepelotokan. Ini tashbik. Atau dulu waktu SD, waktu diniyah begini. Itu gak bisa. Ujung ngajar gigian gak bisa. Nah, ini alumninya, coba gerakan. Wajahnya pun sama, ekspresi wajahnya pun juga mengingatkan masa kecil ya. Wa ainihi an tafriqin nadhari min ghairi hajat. Tafrik di sana majrur dengan an, dia mudhof, nadhari itu mudhofun ilaih ya. Ghair itu majrur dengan min. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau menemukan ghair itu selamanya mudhof, maka kata setelahnya harus mudhofun ilaih. Wa ainihi an tafriqin nadhari min ghairi hajatin. Tidak boleh matanya
memandang ke segala penjuru, tafrik, memandang ke segala penjuru min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Dua kliuk we. Nah, itu gak bisa. Si matanya tidak bisa. Ningali jam terus iraha ya beres, tidak bisa. Ya. Atau melihat peserta yang lain misalnya, nggak bisa. Ya. Lanjut, Rizky. Yattaqil mujaha Nah ini yang susah ya. Terus. mujaha wa kasratad dohiki fa innahu yuqallilu haibata wa yuskitu hismata wa kama kila man majahas tuhibfa bihi wa man aksaro min syai'in urfa bihi. Urifa itu. Urifa. Ya. Urifa bihi. Nah ini yang susah yang belum saya maksimalkan ya, dan antum juga sama mungkin ya. Wa yattaqi, apa ittaqo yattaqi teh? Menjaga. Makanya ada nun wiqayah. Ya, wiqayah itu dari kata ittaqa, waqayaqi wiqayatan. Ittaqa yattaqi. Wa yattaqi al-muzaha, harus mengontrol. Harus mengontrol al-muzah, apa? Candaan. Wa kasratad dohik, banyak tertawa. Ai seseriana seueur elmuna nu diperes, misalnya seseriana 90% elmuna 10%. Kalau saya berusaha menyeimbangi. Ya. Entong ada yang memang bosan ilmunya doang, tidak ada ininya gitu. Insya Allah antum juga akan bubar. Kalau saya ngajarnya seperti itu. Maksudnya diimbangi ya, diimbangi. Jangan banyak tertawa tapi ilmunya teu aya, misalnya teu aya nu ditangkap nanti. Itu enggak boleh. Maksud di sini mungkin seperti itu. Jadi harus diimbangi. Wa fa innahu yuqallilu, karena yang namanya tidak bisa mengontrol canda itu yuqallilu haibata, apa? Meruntuhkan kewibawaan. Wa yuskitu al-hishmata, menjatuhkan harga diri. Kama kira man mazaha, siapa yang tidak bisa mengontrol canda tawa, ustuhiffa bihi, maka dia akan diremehkan. Wa man aksara min syai'in, barang siapa yang memperbanyak sesuatu, barang siapa yang banyak sesuatu, urifa bihi, maka dia akan dikenal dengan banyaknya itu. Kalau misalnya seseorang misalnya banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Makanya harus diimbangi. Ya. Baik. Wala yudar, antum harusnya ngasih tahu saya tadi abian gitu. Ya. Wala yudarrisu fi. Nah ini yang wajib bisa nih. Terus Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi au ato ju'ihi au ato sihi au hammihi au godobihi au nu'asihi au qolaqihi wala fi hali bardihi mu'limi wa harrihi eta dedenya aya titikan ho wa harrihil muj'iji farubbama ajaba au abta bi ghairi sawabi wali annahu la yatamakkanu ma'a dzalika min minas tifa'in nadori. Jadi catatan bagi Rizky ya. Rizky atau Rifki? Rizky. Ya. Bacanya nanti juga insya Allah saya doakan ya teman-teman yang lainnya juga bacanya jangan seperti baca ini. Jadi harus meningkat ya insya Allah. Bacanya seperti baca kitab. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit terus diperbaiki. Insya Allah berikan kemudahan. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi. Wajib ya mah. Tidak boleh mengajar di waktu lapar katanya. Wala ras, namun ngajar di waktu lapar.
Wala yudarri, kalau darosa itu artinya belajar. Kalau darrosa itu artinya mengajar. Jilid 4 nanti kita belajar fiil-fiil yang seperti ini. Ini fiilnya muta'adi. Muta'adi lahu maf'ulain. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi. Yang namanya seorang alim itu tidak boleh mengajar di waktu lapar. Jadi harus apa dulu? Makan dulu. Ya, kalau misalnya ada makanan bertepatan dengan waktu ngajar, mana yang harus lebih didahulukan? Oh tidak, kalau saya lihat dulu makanannya. Kalau makanannya ini makan dulu, kalau tidak ngajar dulu. Au atau syihi, atau tidak boleh apa? Mengajar di waktu haus. Nah ini tugas untuk antum, gimana caranya? Tidak boleh, si gurunya tidak boleh lapar, tidak boleh haus. Kumaha ya kalah eta mah intinya. Au hammihi, tidak boleh mengajar ketika sedih. Ulang-ulang we si ustaz teh tidak, jadi jangan. Yang mau cicilan, yang buat jangan ya. Jadi nanti ilmu yang disampaikannya tidak akan bisa maksimal, tidak bisa membekas, tidak akan bisa memberikan pengaruh kepada tulabnya. Au godobihi, tidak boleh mengajar ketika ambak-ambakan. Di rumah ada masalah, datang ke sini ningali ihsan, jadi sasaran. Jadi tumbal gitu kan. Jangan ketika mengajar dalam keadaan apa? Marah. Au nuasihi, tidak boleh ngajar ketika ngantuk. Nuas itu. Nah, makanya harus ada kopi. Kopinya jangan Arabica tapi Robusta. Kalau Arabica hanya menyegarkan saja tapi anggar tunduh. Kalau Robusta menyegarkan karena kafeinnya tinggi, maka si kantuk pun akan hilang. Au qalaqihi, atau apa? Gelisah. Galau qalaqihi itu. Wala fi halihi bardihi al-mu'limi. Ini sesuai dengan cuaca sekarang ya. Tidak boleh mengajar dalam situasi dingin yang menggigit. Bardihi al-mu'lim. Mu'lim itu menggigit. Dingin ekstrim gitu ya. Tidak boleh. Bukan gurunya yang ini tidak bisa. Muridnya yang takut tidak ada gitu. Wa harrihi al-muzaizi. Tidak boleh mengajar ketika panas yang menyengat. Al-muzaizi. Panas membakar. Parubbama ajab. Nah, kenapa si guru itu tidak boleh mengajar ketika waktu-waktu tadi, ketika lapar gak boleh ngajar, haus, nanti sedih, terus marah, terus ngantuk, terus gelisah. Siapa yang ketika ngajar semuanya ada? Parubbama ajaba au afta bi ghairi sawabi. Ya. Apa artinya? Bisa jadi rubbama itu. Bisa jadi dia menjawab pertanyaan ajaba itu atau berfatwa bi ghairi sawabi, dengan jawaban atau fatwa yang tidak benar. Nah, ada kerambakan gitu. Ya tidak bisa apa? Mengontrol emosi. Wa li annahu la yatamakkanu ma'a dzalika min istifai an badari. Yang demikian tidak mungkin baginya hal itu memikirkan masalah dengan sebaik-baiknya, mungkin begitu ya maksudnya. Karena tadi nyalapa, ngaus, sedih, wah segala. Jadi kontrol kondisinya ketika ingin mengajar itu, hilangkan itu semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Baik, berapa menit lagi? 10 ya. Lanjut, masih ada. As-salisu an yajlisa barijan li jami'il hadirina wa yuwaqqiro afadilahum bil ilmi wasini wassolihi Ansolim itu wassolahi wasyarfi wa yarfa'ahum ala hasabi taqdimihim pil imamati. Ya, coba lihat ya. Yang ketiga an yajlisa. Kenapa mansub fi'il mudhari'nya? Karena ada
An. Tanda nasabnya apa? Fathah. An yajlisa barizan li jami'il hadirina. Jami'i di sana majrur karena ada lam harfu jar, dia mudhaf, al hadirina mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Nanti jadi 2 di pertengahan. Di sepertiga terakhir insyaallah kita belajar yang seperti ini. Coba lihat. Dia itu harus duduk barizan di tempat yang terlihat li jami'il hadirin yang bisa terlihat oleh semua murid atau semua hadirin. Kamana si ustadzna cenah itu teu aya cenah. Pek teh nyumput gitu nya ngajarna. Nah itu tidak bisa. Harus di satu tempat yang bisa terlihat oleh para hadirin. Wa yuwaqqira. Kenapa mansub? Karena ada waw harfu atfin. Waw ini memberikan hak i'rab kata setelahnya dengan melihat sebelumnya. Jadi dia matub ke kata apa? Yajlisa. Jadi seperti itu ya. Kalau fi'il matubnya ke fi'il lagi. Jangan fi'il ke isim. Jadi yuwaffir itu adalah fi'il. Mana fi'il yang sebelumnya? Yajlis. Nah matubnya ke sana. Begitu ya. Wa yuwakkiru afadilahum bil ilmi was sinni was salahi was syarafi. Apa ya? Waqqara yuwakkiru teh apa? Dia harus memuliakan orang yang paling mulia di antara mereka bil ilmihi karena apa? Ilmunya, wasinni usianya, wassalahi kesalehannya, wasyarafi dan kedudukannya. Jadi kita harus sebagai pengajar dan teman-teman insya Allah akan jadi pengajar harus memuliakan orang yang mulia di antara mereka. Pertama karena ilmu, kedua usia, yang ketiga kesolehan, yang keempat apa? Kedudukan. Wa yarfa'a, tuh kan ada fi'il lagi ya. Maka fi'il ini harus ma'tub ke fi'il yang pertama. Wa yarfa'a bacanya. Wa yarfa'ahum ala hasabi taqdimihim fil imamati. Dan kemudian berusaha menghormati mereka, ya, meninggikan kehormatan mereka menurut keutamaan mereka. Baik, lanjut. Wa yatalattafu Nah, ini bisa dibaca apa? Bil bakina. Wa yatalattafu sebetulnya bisa juga tetap mansub. Bisa. Tapi di sini si penulis lebih memilih ibtida lagi. Ini namanya waw istinafiyah. Istinafiyah itu waw yang memberikan dia berhenti i'rabnya, tapi kalimat-kalimat setelahnya itu masih ada hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ya. Wa innallaha kalau kita menemukan dalam Al-Qur'an badai ayat badai di penghujung akhir biasanya suka ada waw. Wa innallaha walil kuffari. Itu wawunya itu waw istinaf. Jadi dia menggabungkan kata salahnya dengan mengikat makna di antara kalimat sebelumnya. Gitu ya. Terus waliyatafitu. Oh, nyen luhurnya. Wal yatalattafu bil bakina wa yukrimuhum bi husni salami wa talaqatil wajhi wa majidi ihtirami wa la yukrahu qiyamu li akabiro ahli islami ala sabilil ikrami wa qad warada ikramu alamai lil ulama'i wa ikramu talibatil ilm talabatil ilmi fi nususin kasiratin. Baik. Wa yatalattafu bil baqin. Harus bersikap lemah lembut kepada yang lain. Wal yatalattaf itu bersikap lemah lembut.
bersikap lemah lembut kepada yang lain, wa yukrimuhum, memuliakan mereka, bihusnis salami, dengan salam yang santun, wa talaqatil wajhi. Apa talaqatil wajhi itu? Wajah yang berseri-seri. Tidak boleh yang namanya guru itu ada istilah guru killers. Jangan ya, harusnya ya. Harus berseri-seri. Wa mazidil ihtirami, senantiasa menambahkan apa? Penghormatan. Wala yukrahul qiyamu, tidak dimakruhkan untuk berdiri. Jadi kita berdiri li akabiro. Nah ini yang harus dicatat, bukan li akabiro, akabiri harusnya. Ustaz kan ghair munsharif. Kalau ghair munsharif misalnya ada harfu jar, maka tanda jarnya apa? Fathah. Tapi kenapa disalahkan? Karena isim ghair munsharif itu batal manakala ketika dia mudhof. Jadi sini batal ghair munsharifnya karena dia jadi apa? Mudhof. Jadi li akabiri gitu. Karena ahli di sana mudhof ilaih. Apa yang menyebabkan ahli tiba-tiba majzur soknya? Pasti dia jadi mudhof ilaih. Mudhofnya akabir. Li akabiri ahlil islami ala sabilil ikrami. Jadi tidak dimakruhkan untuk berdiri untuk tokoh-tokoh Islam dalam rangka memuliakannya gitu. Wa qad warada ikramul ulama'i wa ikramu talabatil ilmi fi nususin katsiratin. Banyak sekali gitu kan datang ikramul ulama, memuliakan ulama dan memuliakan para penuntut ilmu dalam banyak teks-teks, dalam banyak dalil-dalil. Fi nususin katsiratin. Saya terakhir baca ya. Wal yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajah. Kemudian harus memandang kepada al-hadirin, para jamaah, iltifatan qasdan, dengan memandang yang seimbang. Nah, kalau dituai itu sadeng wahyu teh misalnya karena ada sesuatu. Itu jangan, harus seimbang. Bihasabil hajati, sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Wa yakhussu man yukallimahu aw yas'alahu aw yabhatha ma'ahu 'alal wajhi inda dzalika bimazidil iltifatin ilaihi. Dikhususkan memandang kepada orang yang ngajak bicara dengannya atau orang yang bertanya dengannya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Ustaz, tapi bare naros." Sok mangga. Kieu ngobrol Ustaz, enggak bisa. Harus bisa memandangnya karena orangnya ada di sana, gitu kan? Wa yabhathu amahu 'anil wajhi, kemudian memandang ya, dikhususkan kepada orang yang ingin ngajak dia diskusi, ingda dzalika bimazidil iltifati alaihi, supaya bisa menyeimbangkan penglihatan. Baik, berikutnya wa iqbalin alaihi, kemudian harus menghadap kepadanya. In kana sagiran aw wadi'an, meskipun orang yang bertanya itu orang kecil atau orang yang rendah. Wah, nonanya emang fakir miskin, iya weh. Tidak bisa seperti itu. Harus dilihat. Ya. Dosa kalau seperti itu. Fa inna tarkadzalika min af'alil mutajabbirina wal mutakabbirina. Karena kalau misalnya kita tidak memandang orang yang bertanya itu, maka hal itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini jadi pelajaran bagi kita semua, 2 poin tadi. Pertama, yang kedua tadi apa? Berdoa ketika datang perjalanan ke majelis taklim. Yang kedua apa? Duduk di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Baik, itu saja kaji kita. Yang ketiga, belum ya? Belum. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari ya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan, kebermanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.